Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Pada video ini, kelompok kami dari kelas MB4411 dengan dosen kami Dr. Eriana Astuti STMM akan menjelaskan tentang supply chain management pada PT Kimia Farma dengan contoh produknya yaitu salbutamol sulfate untuk memenuhi tugas akhir kami. Sebelum memulai penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim 5 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya Adi Katon, Fadli Aminur, M. Fadli, Desti, dan Ara. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah tahu apa itu supply chain management? Jadi, SCM adalah strategi yang berhubungan dengan kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan kepada pelanggannya, yang berhubungan dengan bagaimana strategi seorang manajer untuk meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional perusahaannya itu sendiri. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai PT Kimia Farma. Jadi, PT ini merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa penyediaan produk layanan kesehatan yang bermutu tinggi pada bidang kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan. Untuk contoh produk, kami mengambil salbutamol sulfate yang memiliki komposisi salbutamol 4 mg. Obat ini digunakan untuk mengobati bronkospasme dan penyakit paru obstruktif kronik. Untuk mengetahui bagaimana obat-obatan yang kita konsumsi terjual di toko-toko, atau bagaimana PT Kimia Farma memastikan bahwa produk-produk yang kita beli di pasaran sudah sesuai dengan standar kualitas, kami akan menjelaskan mengenai rantai pasok PT Kimia Farma. Dimulai dari bahan baku obat, PT Kimia Farma bekerjasama dengan PT Kimia Farma Sungguan Pharmacopeia yang didirikan pada 25 Januari tahun 2016, yang mana merupakan pabrik bahan baku farmasi pertama di Indonesia. Untuk fasilitas produksi, PT Kimia Farma memiliki 5 fasilitas produksi yang tersebar di 6 kota Indonesia. Kelima fasilitas tersebut telah mendapatkan beberapa sertifikat, salah satunya yaitu sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Kemudian obat salbutamol sulfate yang telah selesai dikirim dan dibawa ke National Distribution Center yang merupakan gudang penyimpanan barang siap kirim dari PT Kimia Farma. Untuk distribusi dijalankan oleh entitas anak perusahaan, yaitu PT Kimia Farma Trading dan Distribution serta Kimia Farma Dawa Corporation. Dan juga tidak hanya pada domestik tapi juga telah merambah ke dunia, yaitu Arab Saudi, US, Belanda, Inggris, Tiongkok, dan lain-lain. Untuk kegiatan retail dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT Kimia Farma Apotek yang mengelola jaringan apotek dengan merek Apotek Kimia Farma, serta Kimia Farma Dawa Corporation yang beroperasi di Arab Saudi. Lalu, obat-obatan juga akan disalurkan ke klinik kesehatan dan lab klinik yang sudah bekerja sama dengan Kimia Farma untuk diperjualbelikan dan akhirnya sampai ke konsumen. Untuk jalur distribusi, Kimia Farma diawali dari pabrik Kimia Farma yang kemudian disalurkan kepada pedagang besar farmasi, lalu akan menyalurkan lagi ke apotik, instalasi farmasi rumah sakit, dan balai pengobatan dan toko-toko obat. Apa sih yang membuat PT Kimia Farma begitu kompetitif di pasar? Nah, berikut adalah strategi yang mereka jalankan untuk tetap unggul dalam persaingan. Yang pertama yaitu cost leadership, yaitu menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya unit yang rendah. Lalu product differentiation, yaitu PT Kimia Farma hanya menjual beberapa obatnya secara khusus di outlet resmi mereka, sehingga bisa membedakan dengan pasar-pasar produk lainnya. Menjalankan bisnis tidak selalu mudah, pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat PT Kimia Farma dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan PT Kimia Farma antara lain inovasi produk, ekosistem bisnis yang kuat, jaringan distribusi yang luas, dan investasi dalam teknologi. Dan untuk faktor yang dapat menjadi penghambat bagi PT Kimia Farma yaitu yang pertama kompetitor, fluktuasi harga bahan baku, peraturan dan regulasi yang ketat, serta masalah dalam distribusi.
Dalam menentukan peramalan, PT Kimia Farma sudah menentukan metodenya. Karena pola data dari permintaan produk jenis salbutamol, maka metode peramalan yang digunakan dalam meramalkan yaitu adalah metode single moving average karena pola gerakan data menunjukkan pola fluktuatif yang secara tidak teratur. PT Kimia Farma memiliki tipe persediaan yang sangat penting, yaitu persediaan bahan baku. Proses pengelolaan bahan baku di PT ini belum mempunyai sistem informasi yang baik karena data barang dan proses keluar masuk masih dilakukan dengan pencatatan pada buku besar. Berikut ini adalah proses sistem persediaan bahan baku yang dilakukan PT Kimia Farma. Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan oleh PT Kimia Farma dalam proses pengadaannya. Yang pertama yaitu tahap pemesanan barang, kedua pengiriman barang, lalu pengecekan barang, dan terakhir yaitu tahap penyimpanan barang. Dalam membeli suatu barang untuk produksi, PT Kimia Farma membaginya menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu direct material, dan yang kedua yaitu indirect material. Direct material merupakan bahan yang digunakan langsung dalam proses produksi obat salbutamol sulfat. Direct material ini termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat obat seperti bahan baku, pengisi, dan bahan tambahan lainnya. Sedangkan indirect material merupakan bahan-bahan yang tidak langsung digunakan dalam produksi obat, seperti kemasan, label, mesin-mesin produksi, bahan bakar, dan alat-alat keselamatan kerja. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih supplier. Yang pertama yaitu kompetensi teknis dan keahlian, kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, keamanan produk, harga yang kompetitif, dan transparansi. Karena suatu peraturan, perusahaan tidak diperkenankan melakukan penjualan langsung sehingga harus melalui jaringan distribusi. Bahkan Kimia Farma mendirikan anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Apotek dan Kimia Farma Diagnostik untuk menjual langsung ke konsumennya. Sebagai wujud sinergi dalam masyarakat, Kimia Farma menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility yang diantaranya adalah program Bidan Inspiratif, program Generasi Hebat di Jakarta, dan program UMKM Fest di Blitar. Tak hanya berdampak bagi masyarakat, CSR Kimia Farma juga sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals. Selanjutnya yaitu triple bottom line dari Kimia Farma. Yang pertama yaitu people. Kimia Farma memberikan rasa kepedulian terhadap masyarakat dengan membangun kesehatan dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu planet. PT Kimia Farma dalam pengelolaan limbahnya sudah sesuai dengan aturan dan limbah yang dikelola sangat jernih sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir yaitu profit. PT Kimia Farma tidak memberikan atensi lebih pada sisi profit berupa tingkat penjualan, nominal keuntungan, ataupun hal yang berbau keuangan. Sisi profit hanya ditujukan pada branding yang didapat oleh perusahaan. Pada tanggal 9 September 2020, PT Kimia Farma mendapatkan sertifikat SNI ISO 14001 tahun 2015 tentang manajemen lingkungan. Ini merupakan bukti bahwa PT Kimia Farma berkomitmen dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. ISO adalah standar internasional terkait produk, pelayanan, dan sistem untuk memastikan perusahaan menciptakan kualitas, keamanan, dan efisiensi. PT Kimia Farma meraih sertifikat ISO 9001-2015 pada tanggal 14 November 2021. Ini merupakan bukti nyata bahwa sistem manajemen mutu atau manajemen kualitas telah teruji dan terbukti efektif dalam menjamin kualitas yang terbaik bagi pelanggan. Di akhir video ini, kami ingin menyampaikan bahwa keberhasilan sistem supply chain di perusahaan Kimia Farma tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua pihak, termasuk supplier, produsen, dan pelanggan. Kami juga ingin menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan pelayanan yang tinggi agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kami harap video ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana supply chain bekerja di Kimia Farma dan menambah pengetahuan tentang supply chain management secara umum. Thanks for watching.